ngobrol nyantai. Oke, kita mau diskusi. Bukan diskusi ya, ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol santai lah. Ngobrol apa? Kenalan dulu ya. Namaku Meli, Yuela tahun 94. Husnul, Yuela tahun 2002. Kurniawan tahun 2000. Freddy, mahasiswa bukan Unitomo. Nggak. Unitomo angkatan 2008, sastra Inggris. Oke, kalau kita ngomong tentang Unitomo, kayaknya kita mengulas kembali masa-masa kita kuliah. Ya guys ya. Ya, sip. Nah, kalau menurut kalian, kenapa sih kalian milih Unitomo? Siapa? Aku? Ya, kamu kenapa? Jadi dulu itu ceritanya gini, Unitomo itu kan memang saat itu saya secara pribadi memang tidak ada niatan. Jadi awalnya itu kan aku daftar di 3 tempat tuh. Apa aja? Yang pertama di terus di terakhir itu di apa namanya, di apa sih kampusnya itu, lupa aku namanya. Nah, di itu kan nggak terima. Terus kemudian di keterima. Terus terakhir itu aku keterima. Jadi waktu itu aku juga berpikir, aku keterima di situ. Terus aku mikir, ngapain juga kuliah di apa namanya, di Jauh banget kan? Iya, suasananya juga nggak terlalu bagus. Terus di sana juga nggak terlalu ramai. Nah, kebetulan kan aku memang suka yang rame-rame gitu. Nah, itu akhirnya nggak aku ambil. Nah, waktu aku SMPTN ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi itu waktu habis tes, kan aku keluar kebetulan disamperin sama orang. Aku nggak tahu orangnya siapa. Ditanya, Mas mau ngambil jurusan apa? Aku mau ngambil jurusan sastra Inggris Pak gitu. Terus aku diajak ke kantin, ditawarin kalau mau masuk sini, aku nggak nyebut kampusnya ya, kalau mau masuk sini harus bayar 80 juta waktu itu. Mahal banget ya? Iya, terus akhirnya aku berpikir kasihan Dicicil. juga. 8 juta dicicil. Enggak, waktu itu aku juga berpikir kasihan kan. Ya udahlah, nggak pakai kuliah di nggak apa-apa. Aku waktu itu memang nggak ada pilihan untuk kuliah lagi. Aku mau ulang tahun depan. Tapi sama orang tua memang disuruh untuk kuliah lagi. Ya sudah, akhirnya aku keliling-keliling Surabaya kan. Keliling-keliling Surabaya. Dan kebetulan aku lewat sini, lewat depan kampus Unitomo. Saat itu ada musik rame gitu, band-bandan gitu. Aku kemudian mampir ke situ. Kamu suka ngeband? Iya, waktu itu Pegang ya. apa? Gitar atau drum? Aku megang Drum. suling. Ceritanya rame tuh. Kalau nggak salah waktu itu apa ya, 5 Minute atau apa gitu. Oh, 5 pestanya. Minute, ya, dulu Aku ada. masuk di situ. Terus aku lihat anak-anak Unitomo itu perform di situ. Mainnya keren-keren, bagus-bagus. Terus aku kan tanya ke panitianya, Mas, kalau caranya mau main di sini, caranya gimana? Terus kata panitia itu, ya harus menjadi mahasiswa sini, Mas. Dari situlah akhirnya aku langsung pulang ke rumah, minta mama daftar ke sini. Besoknya langsung daftar ke Unitomo, itu aja sih. Berarti gara-gara lihat band pas di Unitomo, jadinya langsung daftar. Awalnya sih hanya sebatas itu ya. Terus ketika kuliah, akhirnya seiring berjalannya waktu karena terbiasa mungkin ya. Akhirnya saya juga lama-lama cinta dengan Unitomo, terutama Fakultas Sastra itu. Karena yang pertama Sebelum masuk ke sastra Inggris, Oke. kenapa kok ngambil jurusan sastra Inggris? Kok nggak ngambil jurusan ekonomi, Vkom, hukum? waktu itu kan aku mau masuk teknik sebenarnya. Terus kata mamaku, "Wes kamu masuk sastra Inggris aja biar bahasa Inggrismu bagus." Berarti cus ya gitu ya? Terus ya. Kepengen jadi orang Inggris ya. Tapi nggak kesampaian gitu. Jadi akhirnya Unitomo. Jawa versi Inggris kayak. Jawa versi Inggris. Ya kurang lebih seperti itulah ceritanya, Mbak. Oke. Oke, itu yang tadi ceritanya tentang Freddy ya, kenapa dia milih Unitomo Fakultas Sastra Inggris. Gara-gara nonton band-band ya, bandnya dari Unitomo, dia jadi tertarik untuk masuk ke Unitomo. Tapi by the way, setelah masuk ke Unitomo, kamu ikutan bandnya yang ada di Unitomo nggak? Saat itu aku kan generasi terakhir namanya Unitomo Rock Band. Jadi Unitomo Rock Band itu kan
per tahun itu ada, dan itu maksudnya diseleksi. Kebetulan yang menjadi personil terakhirnya itu aku. Kamu bagian apa? Aku suling, Mbak. suling waktu itu. Oh, suling ya. Pegang suling. Wow, interest banget ya. Mm-mm. Gimana dia ceritanya bisa masuk ke Fakultas Sastra Inggris di Unitomo. Sekarang kalau kamu, Husnul, Oh. kenapa kok bisa masuk ke Unitomo Fakultas Sastra Inggris? Hampir-hampir sedikit sama sih. Jadi Oh, ikut band juga? Bukan ikut bandnya. Waktu itu jadi waktu SPTM ya kalau nggak itu, tahun 2002 itu pilihan saya kan UNESA sama UNES Jember. Waktu UNESA saya nggak terima, tapi kalau UNESnya saya keterima waktu itu. Terus saya langsung balik ke ibu saya bilang, ini saya keterima ini Bu, tapi di UNES Jember. Berhubung waktu itu adik masih kecil dan saya juga jadi kakak, karena kakak saya satunya sudah menikah dan dibawa suaminya, ibu saya nggak mengizinkan. Oh, jadinya harus ngurus adik. Jadi harus mengurus adik saya ini tadi. Berarti harus milih Surabaya. Milih Surabaya, mau nggak mau. Jadi waktu itu saya ingat, saya dulu adalah perwakilan dari SMA Negeri 4 untuk lomba puisi bahasa Indonesia. Jago dong. Iya, lomba puisi bahasa Indonesia. Saya ingat. Tapi saya waktu itu milihnya bahasa ya, FKIP sebenarnya sih FKIP. Oh, KIP. Cuma karena kakak saya kurang interest ke FKIP, jadi saya sama kakak saya langsung kesini waktu itu. Sini kakak saya bilang, udah ambil aja bahasa Inggris. Saya kan nggak bisa membedakan. Waktu itu namanya juga dari SMA ya. Jadi antara bahasa dan sastra kita sama-sama ngeblank waktu itu. Udah ambil bahasa Inggrisnya aja. Suatu saat itu pasti akan berguna, katanya gitu. Loh, saya ini suka puisi Mbak. Ya udah ambil aja. Dengan pakai puisi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pokoknya kamu harus kuliah. Nah, katanya seperti itu. Tapi kuliah beneran? Dan kuliah beneran sampai lulus. Dan saya tahunya Unitomo ini memang jujur pertama kali dari perwakilan SMA 4 itu tadi untuk puisi dan sastra. Saya suka. Jadi waktu lomba itu lumayan ya, saya dapat juara 3 untuk tingkat SMA. Dan memang hampir sama. Zaman saya itu waktu ada band. Jadi pulang nggak langsung pulang. Ngeband dulu, ngeliat orang ngeband. Lihat orang ngeband, namanya anak SMA ya. Lihat orang ngeband terus habis itu, wah kayak keren gitu loh. Aduh, kayak keren. Enak nih di sini. Jadi sambil kuliah, sambil nggak begitu kayak menjadi nightmare gitu. Wah, kuliah ini harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Nah, seperti itu ceritanya. Akhirnya saya masuk ke sastra Inggris atas saran dari kakak saya, begitu. Dan saya berterima kasih. Pengen bisa casus bahasa Inggris juga ya? Iya, rencananya sih waktu itu mau dibawa ke Singapura, tapi ya Tuhan berkata lain. Jadi ya di sini saja. Oke. Itu tadi cerita tentang Husnul, kenapa dia milih sastra ini. Sekarang aku mau nanya sama Mas Ganteng ini. Nanya sama Kurniawan, kenapa kok pilih sastra Inggris di Unitomo? Karena nggak ada sastra Jerman. Satu. Adanya cuma sastra Inggris. Sastra Inggris. Tapi kan, ada sastra Jepang loh. Kan masih Asia, kita kepingnya Eropa. Oh, Eropa, oke. Ya, terus gimana? Kenapa kok pilih, ceritanya gimana? Dulu Mulai kalau dari awalnya? sesuai dengan teman-teman yang lain, Mas Reti sama Mbak Husnul, awal mulanya ya, untuk masuk ke Unitomo, sebenarnya nggak sengaja untuk bisa masuk ke Unitomo. Sebelumnya belum pernah melirik sama sekali Unitomo. Belum tahu ya? Belum tahu. Gimana Unitomo ya? Berhubung karena memang kakak saya yang nomor 2 itu alumni Unitomo di Fakultas Pertanian, terus ada kakak yang ketiga itu juga alumni Bikom Unitomo juga? Unitomo juga.
Tapi itu masih saya nomor 2 kan gitu loh. Oh. Cuman saya daftarnya itu sewaktu ada ujian tes untuk masuk kampus itu saya ngambil itu di hubungan internasional di Bandung kalau nggak salah. Oh. Kalau nggak salah saya ingatku di Bandung. Cuman pas waktu tes nggak lolos. Oh. Akhirnya oke lah, kesempatan yang kedua itu tak coba lah. Tak coba karena bekal aku ada sastra namanya sastra Inggris. Tapi sebenarnya bekal untuk sastra Inggris nggak punya bekal yang lebih sebenarnya. Cuman oke lah. Tapi juga hampir sama dengan Mas Freddy tadi, yang tak ambil dari Utomonya sebenarnya kegiatannya. Setelah aku tanya-tanya sama kakak bahwanya Kegiatan apa yang tertarik saat itu? dulu yang saya tahu Utomo itu sepertinya banyak yang bilang basisnya untuk musik. Oh, bahasa Khususnya di musik. Surabaya. Itu yang karena aku suka musik juga ya wis. Oh, Cobalah. anak ngeband juga. Bukan anak band, saya banyak anak rumahan. Oh, anak. Anak band cuman kepingin band yang bener-bener gitu loh. Oh, oke. Aku pengen mencari partner lah dalam artian yang bisa ngeband gitu. Gak nyejak. Cuman aku yang suka itu adalah kegiatan di Utomo itu semarak gitu loh. Ada yang band, ada acara teater dan sebagainya. Saya tanya-tanya kakak, oh sering itu sebagainya. Oh iya ta, oke lah coba masuk kemananya, ke sastra Inggrisnya aja lah. Soalnya kan aku basicnya SMA itu di jurusan bahasa Inggris. Kebetulan lah, oke lah, yus kita coba. Ya singkat katanya seperti itu. Selanjutnya ya kita tunggu aja next berikutnya, oke? Oke. Jangan langsung ke sini semua, oke? Nah, itu dari cerita tentang mengapa mereka memilih sastra Inggris. Oke? Gak ada yang mau tanya tentang aku ya? Oh iya nih. Sebagai kakak tertua di sini. Jangan bilang kakak tertua dong, gak enak. Yang paling manis gitu. Iya, yang paling manis di sini. Kamu juga? Saya juga Unitomo. Iya, kenapa? Sastra Inggris. Kok bisa memilih sastra Inggris? Ya, awal mula itu saya mau pilih pariwisata. Pariwisata yang ada di Bandung. Karena apa? Yang di Bandung itu nantinya prakteknya itu akan di Singapura. Pariwisata ada yang traveling, ada yang kuliner, ada yang bagian apa lagi gitu. Itu yang saya mau awalnya. Tapi karena papa dulu nggak ngizinin aku jauh dari dia, jadinya nggak bisa untuk daftar ke sana. Setelah itu aku bilang sama mama, aku nggak mau kuliah yang ada matematikanya, aku nggak mau kuliah yang banyak berpikir. Terus akhirnya ya udahlah, ada juga pariwisata yang di Surabaya, di kampusnya di apa namanya itu daerah sana ya. Aku lupain lah, jalan apa ya? Kampus apa? Petra. Pariwisata ada di situ. Iya Petra kayak Stikom. Petra. Nggak, Petra. Bukan. Oke. Petra ada di situ pariwisatanya juga. Cuman karena jarak dan juga karena dana, akhirnya mundur gitu. Dan akhirnya cari-cari fakultas dan juga cari-cari universitas yang di Surabaya yang tidak ada matematika, dan ternyata ada terkumpul, itulah di Unitomo sastra Inggris. Kenapa takut bidang-bidang itu? Takut mikir gimana? Saya paling nggak suka untuk matematika jelimet ya. Oh, Jelimet. berarti kuliah yang di Unitomo itu kayaknya sampean itu kuliah nggak mikir berarti? Nggak mikir, saya nggak mikir. Tapi bisa lulus ya? Bisa, karena nggak mikir itu bisa lulus. Gitu. Oke. Itu. Bentar, ini kan podcast kita yang pertama kali. Ya, Harusnya kita juga bikin jargon dulu lah untuk podcast kita itu apa. apa enaknya? Nah, ini kan topik pertama kita kan juga mengenai apa alasan kita masuk di Unitomo. Nah, sekarang ini konteksnya
apa alasan kita bikin podcast, dan setelah itu apa juga jargon untuk podcast kita. Nantinya kan ini berkelanjutan tuh. Nah, jadi dari podcast kita yang pertama kali tuh, ini kita harus catat sejarah, bahwasanya kita harus nentuin jargon kita seperti apa gitu loh. Kira-kira apa ya? Maksudnya temanya gitu ya. Jargonnya. Kata-kata yang harus diucapkan saat podcast. Kan setiap podcast itu kan pasti ada jargon masing-masing. Contohnya Close the door misalnya. Nah, itu kan identik dengan ini podcast ini. Nah, kalau Juela sendiri bikin podcast itu Open up. open up ya. Oke. Nah, kalau ini kan close. Kita open up. Kita bisa open semua para alumni, semua para orang-orang yang mau ikut bergabung di podcast kita. Jadi kita open up, kita membuka semua orang-orang yang mau share. berarti Gimana? kalau kita open kan buka up, berarti dibuka-bukaan gitu. Apa kita buka-bukaan? Bukan. Itu artinya kita terbuka Oh, untuk terbuka. semua orang yang mau masuk, yang mau ikutan, yang mau gabung sama podcast kita. Oke, ditunggu yang lain. Oke? Oke. Bos deh. Oke, open up. Yuhu.